Sama sekalian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis ilmu. Insyaallah mudah-mudahan majelis ilmu yang kita hadiri ini majelis ilmu yang membawa manfaat bagi diri kita semua, yakni majelis ilmu yang membawa kita untuk lebih takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada tujuan terbesar dari talabul ilmi itu adalah menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian talabul ilmi itu tidak membawa menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi itu adalah indikasi majelis ilmu yang tidak ada manfaatnya bagi diri kita semua. Jadi indikasi majelis ilmu itu bermanfaat adalah manakala menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik dan benar. Baik, sebelum mulai mungkin perlu diagendakan di pertemuan majmu'ah ataupun mudriyah untuk gantian memberikan pembukaan ya, latihan ya. Nah, ini kalau bisa pembukaannya 10 menit ya, tidak apa-apa, biar lancar ya. Nanti kalau pembukaan cuma 2 menit, 3 menit kurang ya. Jadi kalau bisa pembukaan 10 menit ya, untuk latihan ya. Ini para dai, para mu'alim ya, harus terbiasa melakukan hal seperti itu. Nah, di kampung kita juga begitu, diminta jadi MC pembukaan kan juga repot kita ya kan, harus belajar di mudriyah ya, kalau ada pertemuan diagendakan hal seperti itu ya, sepele tapi itu lokal dakwah kita di tengah masyarakat ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Atau kalau pas acara begini ya, gantian kasih tugas pekan depan yang memberikan sambutan si A ya, supaya persiapan ya, supaya persiapan betul. Ini sambutannya harus sambutan yang istimewa ya, harus begitu ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Terakhir kajian kita sampai pada hadis yang ke berapa Ustaz? Mas Adi? Sampai yang Muhairis ya? Iya, yang kalah kemarin Ustaz. Sampai ke Muhairis ya kemarin ya. Baik, berarti itu yang nomor ke 15 ya? Ya, sekarang 16 ya? Ya, sekarang 16 ya. Baik, sekarang 16 ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fajaraini amin. Haddatsani Abu Hashim, haddatsana Ahmad bin Abi Hawari, haddatsana Al-Maqdam bin Isa ad-Dimashqi qala marra Sulaiman al-Khawas bi Ibrahim bin Adham wa huwa inda qaumin qad adafuhu wa akramuhu faqala ni'masyai'u hada ya Aba Ibrahim illam yakun takrimata dinin ya. Di hadis yang ke-16 ini diceritakan bahwasanya Sulaiman ibnu Khawas itu melewati Ibrahim bin Adham ya. Wa huwa inda qaumin, sedangkan dia berada di tengah-tengah kaumnya ya. Berada di tengah-tengah kaumnya. Qad adafuhu wa akramuhu ya. Yang mereka memuliakannya ya. Mereka memuliakan, menghormati dan lain sebagainya. Maka kemudian Sulaiman mengatakan ni'masyai'u hadza ya Aba Ibrahim illam yakun takrimata dinin ya. Sesungguhnya
sebaik-baik sesuatu itu adalah ini wahai Aba Ibrahim, jika hal itu terjadi bukan karena din, ya. Jadi secara secara tidak langsung, ya, beliau ingin mengasih syarat bahwasanya dihormati orang ataupun dimuliakan orang, ya, kalau kemudian itu karena din, ya, itu kayaknya kurang bagus, ya kan, begitu ya, kurang lebih isyaratnya ya. Sebab beliau mengatakan kalau diterjemahnya Ustaz Masadi, ya, maka beliau kemudian di tengah-tengah sebuah kaum yang menyambutnya dan memuliakannya, kemudian dia berkata, sebaik-baik sesuatu adalah yang seperti ini wahai Abu Ibrahim, jika saja bukan merupakan penghormatan sebab agama. Paham? Jadi berarti apa? Berarti kalau bisa jangan kemudian kita dihormati seperti ini itu dikarenakan sebab agama. Betul nggak? Iya. Pemahamannya gitu nggak? Pemahaman kebalikannya. Betul nggak? Saya tadi. Iya. Betul ya? Kan kemudian beliau mengatakan demikian. Sulaiman mengatakan, sebaik-baik sesuatu adalah yang seperti ini wahai Abu Ibrahim, jika saja bukan merupakan penghormatan sebab agama. Berarti apa? Dimuliakan tadi itu, dielulukan tadi itu disebabkan karena agama, itu kurang pas, kurang baik. Paham ya? Iya. Betul begitu? Sama tadi gimana Ustaz? Iya. Gimana? Coba antum yang baca terjemahnya. Ya? Ada? Lupa tadi kan. Lupa? Wah, ini dia ya. Lupa ya. Dan di sini sama di sini ya terjemah sama lagi ya. Sebaik-baik sesuatu adalah yang seperti ini wahai Abu Ibrahim. Tadi kan Abu Ibrahim kan berada di tengah-tengah kaumnya, ya kan? Yang kaumnya menghormati dia, mengeluh-elukannya. Kemudian Sulaiman mengatakan, sebaik-baik sesuatu adalah seperti ini wahai Ibrahim, jika saja bukan merupakan penghormatan sebab agama. Ya, berarti apa? Mestinya jangan seperti ini kalau masalah agama. Atau begitu pemahamannya? Kan jadi kurang apa namanya? Memahaminya agak sulit gitu. Apakah kemudian pertanyaannya kita tidak boleh menghormati seseorang karena agamanya bagus? Apakah kemudian kita tidak boleh memuliakan seseorang karena agamanya bagus? Apakah tidak boleh kita memuliakan karena ilmunya dalam agama bagus? Apakah tidak boleh? Pertanyaannya, paham saya? Jadi apa namanya, nas-nas seperti ini memang perlu di compare-comparekan gitu ya, apa istilahnya, makanya kemudian salah satu ciri khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah kan yang ditulis di buku manhaj itu adalah al-akhdhu bi jami'in nususi as-sahihati fil mas'alah, ya kan? Yaitu mengumpulkan semua nas yang sahih, ya, dikumpulkan semua nas yang sahih, kemudian barulah kemudian kita bisa mengambil kesimpulan dari sebuah masalah. Kita bisa mengambil sebuah hukum dari sebuah masalah setelah mengumpulkan nas-nas tersebut. Kalau kemudian nas ini mengatakan bahwasanya sebaik-baik orang yang dihormati seperti kamu itu, kalau bukan karena agama, itu lebih baik. Berarti kalau itu dihormati karena agama, berarti kurang baik. Apa begitu pemahamannya? Kan jadi repot kita, ya kan? Padahal menghormati seseorang karena agamanya itu boleh. Dan itu dianjurkan kita untuk menghormati orang lain karena agamanya bagus, bukan karena kekuasaannya. Justru kalau karena kekuasaannya, karena kedudukannya di tengah masyarakat, bukan karena agamanya, karena jabatannya, itu malah nggak boleh. Malah itu seburuk-buruk makhluk. Kan begitu. Sebagaimana hadis dari Imam Bukhari, ya kan? Ada 3 bayi yang kemudian sudah bisa ngomong dalam susuan, ya kan? Bayinya Junaid, kemudian bayinya Isa, kemudian satu lagi bayi yang kemudian disusui oleh ibunya, kemudian lewat orang yang kemudian dikejar-kejar oleh orang banyak, mau dihakimi, ya, lari orang ini, dikejar-kejar mau dihakimi. Maka kemudian
ibunya tadi yang gendong bayi tadi, dia berkata, ya Allah, jangan jadikan anakku ini seperti orang itu tadi ya Allah, yang dikejar-kejar mau dihakimi ya Allah. Maka bayi tadi pun ngomong, masih dengan susuan tadi itu, ya Allah, jadikanlah aku seperti orang itu ya Allah. Terus atas orang datang lagi, orang yang dielulukan, ya kan, dipuji-puji, dielulukan sebagainya. Terus ibunya berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang ini ya Allah. Terus bayinya ngomong, ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti orang ini ya Allah. Kenapa? Orang ini dielulukan karena emang jabatannya. Orang mengelulukan dia karena dibayar sama dia. Orang mengelulukan dia karena digaji sama dia, karena dikasih fasilitas sama dia, karena dikasih dunia sama dia. Maka orang mengelulukan dia. Kan begitu? Begitu? Antum lihat sekarang kan begitu. Dihormati sedemikian rupa karena apanya? Karena agamanya? Bukan. Karena dinnya? Bukan. Mengelulukan seperti itu, apakah itu kemudian yang lebih baik daripada mengelulukan orang karena agamanya? Hah? Mana yang baik kalau begitu? Hah? Yang baik ya tentu mengelulukan seseorang karena agamanya, menghormati seseorang karena agamanya, bukan karena itu. Itu justru seburuk-buruk makhluk orang yang kemudian dihormati, dilulukan hanya karena jabatan dia, hanya karena posisinya di masyarakat sebagai seorang pejabat, bukan karena seorang yang alim, bukan karena seorang yang teguh dalam agamanya. Jadi kalau kita kemudian menghormati orang karena jabatannya, itu malah keliru. Tapi kalau kemudian kita menghormati seorang itu karena agamanya, itu malah betul. Iya enggak? Hah? Apa salah? Apa yang benar kemudian menghormati orang karena jabatannya? Nggak ada. Semua karena ilmunya, ya. Semua karena ilmunya. Ya. Bagaimana kemudian misalkan Atha bin Abi Rabah itu dimuliakan oleh khalifah? Kenapa? Karena ilmunya. Atha bin Abi Rabah, bukan karena jabatannya, karena ilmunya. Bahkan karena ilmunya khalifah pun tunduk sama beliau. Atha bin Abi Rabah ini kalau musim haji, ya kan, ribuan orang jejer berbaris untuk kemudian tanya semua permasalahan haji sama Atha bin Abi Rabah, ya kan? Duduk semuanya. Datang khalifah, ditanya sama Atha bin Abi Rabah, wahai khalifah, Anda perlu apa? Anda mau bertanya tentang masalah haji atau Anda bertanya tentang masalah negara? Kalau Anda bertanya tentang masalah negara, Anda datang duluan ke sini, Anda ke sini, saya jawab terlebih dahulu. Tapi kalau Anda datang dalam masalah haji, Anda di belakang, sesuai dengan antrian. Dihormati betul, kenapa? Karena ilmunya. Dihormati betul karena bukan karena jabatannya. Bukan karena jabatannya. Dan atas kalau kemudian di sini kemudian disalahkan orang memuliakan karena agamanya, tentu kurang tepat. Ya. Menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena nas-nas yang lain juga menganjurkan kita untuk menghormati orang karena ilmunya. Mungkin ya yang dimaksud adalah ketika kita kemudian menginginkan ujian orang, menginginkan perlakuan orang, mengelulukan dia itu karena ilmunya, dan itu yang dia niatkan, itulah yang terkena larangan ini, ya. Itulah yang kemudian tidak diperbolehkan. Yang bahkan Nabi mengancam tidak akan mencium baunya surga. Barang siapa yang menuntut ilmu karena ingin kemudian dilulukan, karena kemudian ingin ditempatkan di tempat yang lebih daripada yang lain, diperlakukan lebih daripada yang lain, itulah yang tidak akan mencium baunya surga. Itulah yang kemudian diancam keras oleh Nabi SAW. Kalau kemudian orang menghormati seorang ahli ilmu, tentu itu diperbolehkan. Ya, bahkan Nabi mencela, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqiru kabirana, ya. Kemudian wala ya'rifu li alimin haqqahu, orang yang kemudian tidak mengerti haknya orang alim. Laisa minna, kata Nabi sallallahu, ya. Bukan dari golonganku. Salah satunya adalah orang yang tidak mengerti haknya orang alim. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat. Antum tahu sendiri kan kisah-kisah para sahabat, ya. Bagaimana kemudian Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud itu datang untuk mencari satu hadis, kemudian dia nunggu di depan rumahnya sampai orang itu bangun keluar dari rumahnya, iya kan? Kenapa ditanya begitu?
saya mendengar Anda mempunyai satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya ingin mendengar langsung dari Anda. Wahai sepupu Nabi, wahai putra pamannya Nabi Sallam, mestinya kamu utus saja seseorang kepada saya, nanti saya akan datang menemuimu. Maka beliau mengatakan apa? Tidak. Seperti inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian memuliakan seorang ahli ilmu. Bukan kamu yang datang ke tempat saya, tapi saya yang datang ke tempat kamu. Kenapa? Karena kamu orang yang berilmu, karena kamu mempunyai pengetahuan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas itu sudah mulia, sudah ulamanya para sahabat. Dia yang kemudian memegang tali kekang kendaraannya Zaid bin Sabit, penulis wahyunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penghafal Al-Qur'annya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi apa? Menghormati beliau sebagai seorang ahli Quran. Bahkan salah satu bentuk pemuliaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah memuliakan siapa? Hamilul Quran. Ya, salah satu bentuk memuliakan Allah, memuliakan hamilul Quran. Harus kita perlakukan mulia, ya. Jangan disamakan, ya. Nggak boleh disamakan. Harus kita muliakan. Mana Umar bin Khattab lihat pegawai yang mana ini? Hafal Quran nggak? Hafal Qurannya, ambil, angkat dia. Jangan jatuh situ, ya. Jangan jatuh situ, angkat dia. Dimuliakan. Kenapa? Hafal Quran, paham Quran. Jadi ini yang harus kita pahami secara komprehensif, ya. Jangan kita ambil satu sisi sebagai enggak, ya. Mungkin yang dimaksud dalam sini adalah niat daripada orang tersebut, ya, niat daripada orang alim tersebut yang ingin kemudian dipuji, dielulukan di tengah kaumnya, dan dia merasa bangga kalau dia dipuji dan dielulukan di tengah kaumnya. Itulah seburu-buru penghormatan. Tidak layak itu. Tapi kalau memang orang itu menghormati kamu karena kamu orang yang alim dan kamu ikhlas dengan amalanmu, dengan ilmu itu, tidak ada masalah. Itu adab bagi kita pada seorang yang berilmu, ya. Jadi Allah a'lam bishawab, ya. Jadi ini memang perlu dikasih catatannya. Artinya harus seimbang, ya. Artinya kita sebagai seorang yang, kalau kita jadi seorang yang berilmu, tidak mengharapkan pujian dan dielulukan, kita juga yang sebagai seorang talibul ilmi harus mengerti haknya dia sebagai seorang alim yang harus kita muliakan. Wajar itu, ya. Antum pernah ke pondoknya kayak Abdul Aziz, ya kan? Yang di Jember itu, pas pengajian, ya kan? Semua muridnya diem semua, ya. Saya pernah ikut kalau nggak salah teman saya, semua diem. Begitu dibagi roti, ya, semua nggak ada yang buka roti itu, diem semuanya. Begitu selesai ustadznya ceramah, selesai acaranya, baru mereka bareng serentak membuka roti mereka. Subhanallah. Itu orang di Jember itu, pada kayak di situ. Saya pernah ikut pas pengajiannya itu. Ya. Sebegitunya mereka kemudian menghormati ustadznya. Ya, mestinya begitu, ya. Kita memang kurang hal begitu itu, ya. Nggak perhatian kita, ya. Ustadznya belum makan, kita yang makan duluan, ya. Alasannya supaya aman, Ustaz, ya. Nanti kalau makanannya ada apa-apanya, saya yang tanggung jawab, Ustaz. Alasannya itu ada aja alasannya, ya. Alasannya itu ada, dan nyari alasan itu ada aja, ya kan. Padahal dia pengen kamu mangan, ya kan. Itu pengalaman kita kalau awal saya dulu, gitu kan. Pokoknya saat belum makan, kita juga makan duluan, ya kan. Alasannya apa? Biar aman, Ustaz. Kita amankan dulu makanannya, ya kan. Khawatir di makanan nanti dikasih apa-apa, Ustaz, kita yang tanggung jawab, Ustaz. Apa, ya kan. Nggak beradab itu sebetulnya, ya. Ini harus dulu yang makan, ya kan, tunggu. Pengajian juga begitu, tunggu sampai selesai, ya kan, baru kemudian makan, kan begitu. Itu mestinya ada adab yang betul seperti itu. Dan itu tidak ada masalah seperti itu. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Mungkin perlu dikasih penekanan dalam riwayat ini tentang niat, ya, karena kita bicara babnya ini bab niat, ya. Sebab kalau nanti kita bicara begini nih, nggak kita korelasikan dengan yang lain, jadi sufi nanti kita lama-lama, ya kan? Jadi sufi yang nggak ngapa-ngapain, nanti dikir saja, kemudian di masjid saja, nggak kemana-mana. Makanya harus komprehensif memahami
materi-materi kayak begini ya. Baik, kita lanjutkan ya. Di apa namanya di situ dia ada catatan gajinya ya, ada catatan gajinya ya. Bahwasanya yang dimaksud adalah faqad kanu rahimahumullah taala yakrahuna ayatassu 'anil nasi bi syai'in li ajli ma hum 'alaihi minad diyanihi. Ya. Jadi para ulama salaf itu memang enggak suka ya, enggak suka yakrahuna ayatassu 'anil nasi bi syai'in li ajli ma hum 'alaihi. Ya, enggak suka. Jadi ini yang apa namanya yang digarisbawahi. Sebetulnya mereka itu enggak suka dilulukan seperti itu nggak suka, tapi memang masyarakatnya yang memang mengelulukan demikian begitu ya. Jadi kembali kepada niat orang yang dilulukan tadi itu ya. Walihada kana yazdahimuna ma'an nasi fil mawqifi an fi Arafah la yusaru ila ahadin minhum dunan nasi bi isyaratin yatamayyaza biha. Kemudian para ulama dulu ya, para salaf itu yazdahimun, mereka ini berdesak-desakan bersama dengan manusia fi mauqifi fi Arafah, yaitu ketika mereka wukuf di Arafah. La yusaru ila ahadin minhum dunan nasi bi isyaratin yatamayyaza biha. Mereka enggak suka kalau kemudian mereka itu dikasih isyarat untuk menunjukkan bahwasanya itu loh orang yang beda. Kasih isyarat maksudnya ya kan? Itu orang yang beda. Kamu harus kasih tempat, harus kasih ini, kasih ini. Itu para ulama enggak suka begitu. Ya? Itu para ulama dulu enggak suka. Nah inilah yang jadi apa namanya, yang jadi titik penilaian daripada para ulama tersebut. Artinya memang mereka itu enggak pengen, tapi masyarakat memang memuliakan. Jadi ini hal yang seimbang. Ulamanya nggak pengen begitu, tapi kemudian kaumnya, muridnya menghormati begitu. Itu nggak apa-apa, itu pas gitu ya, itu pas. Ya. Jadi masyarakatnya memuliakan, tapi ulamanya aslinya nggak kepengen itu. Jadi itu pas namanya, ya. Bukan kemudian apa namanya yang saat memuliakan nggak boleh, ya, boleh memuliakan ya. Asal tidak berlebihan dalam memuliakan para ulama tadi, melebihi tempatnya atau makomnya sebagai seorang ulama ya. Bagi seorang apa namanya ya, kita lah oleh orang apa namanya kabirona, orang yang tua di antara kita, apa kita muliakan, apa kita hormati ya kan? Harus kita hormati, harus kita muliakan, kita samakan orang tua di antara kita ini, bukan kayak saminar kan bisa ya kan? Orang tua ya disamakan dengan anak-anak ini ya kan? Ya jangan, harus tetap dibedakan, harus tetap dimuliakan. Meskipun orang tua tadi itu sebenarnya nggak pengen juga dimuliakan seperti itu, tapi kita harus memuliakan orang tua seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan seimbang itu begini ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu keterangan yang ada di bawahnya ya. Kemudian wa'aduna tahdiruhum min libasi syuhrati wa misyati syuhrati hatta la yanfaridal mar'u an ghairihi fayakuna fi dzalika aqabun lahu. Ini juga ada peringatan keras ya, peringatan keras untuk kemudian libasus syuhra ya, libasus syuhra ya. Pakai baju kebesaran, pakai baju apa namanya apa ya, yang enggak umum. Pakai baju yang enggak umum. Jadi umumnya orang pakai baju begini-begini ini umumnya orang. Tapi dia pakai pakaian yang syuhra. Syuhra itu yang mengundang perhatian, decak kagum sehingga orang kemudian memuji penampilan dia. Iya enggak? Ini layak, ini umumnya begini. Tapi kemudian dia pakai apa namanya surban yang muter-muter ya kan? Kemudian pakai jubah yang panjang, kemudian double 2, double 3 sebagainya. Dan masyarakat tidak ada yang pakai begitu itu, dia saja yang pakai begitu. Maka kemudian itu bisa masuk dalam kategori apa? Libasus syuhra. Pakaian kemewahan, pakaian yang terkenal supaya dianggap orang hebat tengah-tengah masyarakat ya. Kemudian wa misyati syuhra, gaya jalan orang-orang yang sombong ya. Gaya jalan orang-orang yang sombong ya. Gaya jalannya sudah dibikin beda-beda ya,
menunjukkan kalau dia seorang alim, kemudian jalannya beda, ya, tantang tenteng biasanya kalau kita, ya kan, itu yang kemudian nggak boleh. Ya. Ini apa namanya anjuran-anjurannya dari riwayat tadi itu, ya. Namun ini kemudian apa namanya Nabi mengkhususkan dalam peperangan boleh. Dalam peperangan itu penampilan sombong boleh, jalan sombong juga boleh, pakai emas boleh, pakai ini boleh, semua boleh kalau dalam peperangan. Ya. Abu Dujana, ya, itu diceritakan dalam perang. Abu Dujana itu punya ikat namanya Isobatul Hamra, punya ikat kepala warna merah. Ya. Terus ida atas soba roksahu, kalau kemudian beliau ini sudah mengikatkan ikat kepala tadi di kepalanya, ya, aliman nas, maka manusia akan mengetahui sayuqatilu hattal maut, maka dia akan berperang sampai mati. Abu Dujana itu dia punya ikat kepala warna merah yang kalau dipakai ikat kepala itu, maka orang tahu bahwasanya dia akan perang sampai mati. Pokoknya sampai mati itu. Kalau nggak dia atau musuhnya yang mati. Maka kemudian berjalan dia di tengah-tengah pasukan itu dengan gaya tantang tenteng, gaya sambil bawa pedangnya dia gaya muter-muter begini. Nabi SAW mengatakan apa? Inna hadza misyatun yubghiduhu Allah. Itu gaya jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa fi hadza misl mautin. Kecuali dalam peperangan ini. Enggak apa-apa katanya saudara. Tapi itu kalau di luar itu jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, gaya-gaya begitu itu, ya. Tapi dalam peperangan boleh. Dalam peperangan boleh. Ayo, maju. 10 lawan 1. Boleh? Enggak apa-apa. Ayo, maju lebih. Lawan saya sendiri. Boleh. Dalam peperangan boleh seperti sombong begitu boleh. Ayo maju lebih. Ya kan? Ya. Kalah jadi, ya kan? Boleh dalam peperangan. Tapi di dalam ini nggak boleh selain itu, ya. Maka berjalan dalam kesombongan dan seperti ini itu perkara yang dilarang, ya. Itu perkara yang juga tidak boleh. Baik, ini yang perlu diperhatikan, ya. Jadi bukan yang kemudian kita tidak boleh memuliakan orang yang beralim, tidak boleh memuliakan orang yang tua di antara kita, tapi kemudian harus ada keseimbangan, ya. Orang tua tidak minta dihormati, kita pun harus menghormati orang tua. Orang alim tidak minta dielu-elukan, tidak minta dimuliakan, tapi kita harus memuliakan orang alim, ya. Jadi ini dua hal yang harus seimbang, ya. Baik, selanjutnya haddatsana Ya'qub bin Ismail qala haddatsana Hibban Musa akhbarana Abdullah akhbarana Al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir qala yas'alul malaku bi'amalil 'abdi mubtahijan fa idza intaha ila rabbih qala ij'aluhu fi sijjinin fa inni lam urad bihadza. Baik, coba Anda perhatikan, ini perlu catatan juga. Di sini diterjemahkan, ini Ustaz Musyadi, ya. Ini terjemahkan dari Yahya bin Abi Katsir berkata, seorang malaikat membawa naik sebuah amalan seorang hamba dengan keadaan rasa bangga. Maka apabila telah sampai kepada rohnya, Allah berfirman, masukkanlah ia ke neraka Sijjin, karena sesungguhnya aku tidak menginginkan amal seperti itu. Baik. Kalau diterjemahkan begini, ya. Yang perlu digarisbawahi itu adalah yas'adul malaku. Malak itu satu, ya kan? Kalau malaika itu jamak, ya. Yas'adul malaku, ya. Malaikat membawa naik amal seorang hamba. Mubtahijan, dengan bangga dia. Oh, ini amal soleh, ini amal baik, ini amal macam-macam lah, ya kan? Yang dibawa ini amal soleh, maka malaikat bangga bawa naik. Fa idza intaha ila rabbi, begitu sudah sampai di Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, ij'aluhu fi sijjin. Jadikanlah dia di dalam sijjin. Letakkanlah dia di dalam sijjin. Nah, di sini diterjemahkan apa? Neraka sijjin. Nah, ini kurang tepat menurut saya, ya. Kurang tepatnya gimana? Indikasinya begini, ya. Malaikat membawa amalan manusia naik ke langit, ya.
amal soleh yang dibawa. Tapi begitu kemudian nyampe ke langit, Allah bilang apa? Letakkan dia di sijin. Kenapa? Karena amalan itu hakikatnya bukan karena aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Iya kan? Kan begitu ya. Namun di situ dikatakan bahwanya masukkanlah dia ke dalam neraka sijin. Maka kalau kemudian dimasukkan ke dalam neraka sijin orangnya, nggak mungkin. Kenapa? Karena ini catatan amal yang dibawa naik. Catatan amal yang dibawa naik, barulah kemudian disimpan di sijin. Catatan amal ini, ya kan? Inna kitabal fujjari lafi sijin, wa ma adraka ma sijin, kitabum marqum, wailul yawma idzil mukadzibin. Baru kemudian ayat yang selanjutnya juga hampir sama. Inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Jadi yang namanya sijin sama illiyin itu tempat penyimpanan catatan amal manusia. Bukan kemudian naik masukkan neraka. Enggak begitu juga. Karena catatan amal yang dibawa naik. Ya. Catatan amal disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sijin yang buruk. Yang baik nanti di illiyin. Maka kalau kemudian mau diterjemahkan secara tepat, terjemahkan saja apa adanya sijin. Nanti di dalam burung itu dikasih keterangan tempat catatan amal buruk orang-orang yang durhaka. Tempat catatan amal buruk orang-orang yang durhaka disimpan di sijin. Yang itu nanti pas hari kiamat barulah disodorkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu nanti bahan untuk kemudian menghitung manusia, menghisap manusia. Barulah nanti masuk nerakanya di situ. Ya. Baru nanti masuk nerakanya di situ. Bukan kemudian naik amal masukkan ke neraka sijin, bukan. Tapi kemudian naik amal ini, kalau kemudian amal itu bukan karena Allah, taruh di sijin, disimpan di sijin. Dan catatan itu nggak akan pernah hilang, nggak akan pernah terhapus. Ya kan? Nggak akan pernah hilang, nggak akan pernah terhapus. Itu terus di situ sampai nanti hari kiamat, barulah catatan tadi itu diambil oleh malaikat, diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah itu yang nanti jadi bahan hitung, jadi bahan hisab manusia. Ini amalmu dulu. Ya? Kenapa demikian? Saya katakan tadi, indikasinya apa? Amalan manusia ini memang naik tiap hari. Ada yang tiap hari, ada yang pekanan, ada yang tahunan. Iya kan? Ya? Jadi amalan manusia ini tiap sore itu naik, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari pagi dan sore. Kalau pagi itu amalan dari malam sampai pagi, kalau sore itu amalan dari pagi sampai sore dibawa naik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kemudian para ulama itu kalau pas sore hari itu mesti kebanyakan mereka itu menangis. Kenapa? Mereka mengatakan la adri ma sa'adal yaum min amali. Ya. Aku nggak ngerti amalanku yang mana yang naik diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naik sore itu, amalan naik. Jadi kemudian kalau amalan itu naik sore, kemudian disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amalan itu karena amalan selain Allah, masuk sijin. Kalau amalan itu karena Allah, masuk illiyin. Bukan kemudian terjemahannya adalah Allah berfirman masukkanlah ia ke neraka sijin. Ya, kurang tepat ya. Jadi tulis saja sijil. Nanti kasih dalam buruk tempat catatan amal buruk manusia, ya. Sijin namanya. Nah, nanti masuk neraka sijin. Masuk neraka karena memang itu catatan yang ada di dalam neraka, tapi bukan kemudian malaikat itu naik kemudian disuruh masukkan dia ke dalam neraka sijin. Enggak begitu. Ya. Masa tiap hari masuk neraka? Enggak mungkin. Ya. Karena tiap hari amalan itu naik. Tiap pagi dan sore. Nanti kalau tiap pekan ada setiap hari Senin dan hari Kamis, ya kan? Sebagaimana keutamaan puasa Senin dan Kamis itu naik. Nanti kalau tiap tahun itu di bulan Sya'ban itu naik sebelum Ramadan. Itu setiap tahun kan begitu. Nah itu catatannya semua naik begitu ya. Terus indikasinya kalau kemudian diterjemahkan neraka sijin itu kurang tepat. Begitu catatan itu nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang ada di sijin maupun yang ada di illiyin, Allah yang punya ketetapan nanti di akhirat.
Bisa jadi ujungnya kemudian masuk surga, yang catatan buruk tadi. Bisa jadi yang catatan baik ujungnya kemudian masuk neraka. Bisa jadi itu Allah yang punya kuasa. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alayhi kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alayhi kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Kan begitu hadisnya. Ya. Itu bisa jadi terjadi. Bisa jadi terjadi dengan catatan amal yang banyak itu yang buruk, tapi kemudian di ujung akhir Allah Subhanahu wa taala matikan dia dalam keadaan baik, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi catatan itu memang ada. Catatan itu memang ada, catatan itu tidak akan berubah, catatan itu tidak akan dihapus. Tapi catatan itu, ya, sebagaimana yang kita ketahui, nanti ada catatan yang mudah, ada catatan yang sulit, ya kan? Kalau catatan yang mudah ditunjukkan semuanya, ini dosamu dulu, dosamu dulu, dosamu dulu, ya kan? Cuma ini kan, iya ya, ini kan, iya ya, ini kan, iya kan, ini kan, ya, wis ampuni semuanya. Itu sisa bayasiro. Tapi kalau yang sulit, yang detail, ini kan, enggak ya, kamu kan jam sekian, enggak ya, kamu kan jam ini, hari ini, kamu kan di sini, detail pertanyaannya, detail pertanyaannya. Nah, itu catatan yang enggak bakalan selamat. Tapi kalau yang selamat, yang mudah, meskipun ada catatan buruknya, ada semua ada, enggak mungkin enggak ada semuanya. Cuma begitu dihisab langsung dibalik Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ya, ini kan ya, ini kan ya, ini kan ya, lewat. Itu hisab yasiro, mudah. Tapi semuanya ada, enggak hilang gitu loh maksudnya, ya kan? Enggak hilang. Nah, inilah yang kemudian saya maksud tadi, terjemahannya adalah yang lebih tepat adalah sijil, dikasih dalam kurung tempat atau catatan amal buruk manusia, ya. Kenapa? Karena diangkatnya amal itu belum kemudian itu waktunya masuk neraka maupun masuk surga, belum. Itu masih diangkatnya amal saja tiap hari itu. Ada yang tiap hari, ada yang pekanan, ada yang tahunan. Maka kurang enak kalau kemudian begitu catatan amal itu ditarik ke atas, kemudian masukkan dia ke dalam neraka. Nah, enak juga menerjemahkannya begitu, ya kan? Menjadi kurang tepat kalau kemudian begitu catatan amal naik kok kemudian langsung masuk neraka. Tapi dikumpulkan dulu, ya, kumpulkan dulu. Dan nanti di akhir bagaimana? Tadi Allah punya kuasa, Allah punya kehendak. Ya. Mana yang Allah yang akan hapus? Allah yang punya kehendak. Ya. Allah yang ampuni mana? Allah yang punya kehendak. Ya. Jadi ini perlu perlu digarisbawahi, ya, perlu digarisbawahi. Ya. Kemudian fa'in dilam urab bihada. Ya, kalau di sini diterjemahkan fa'in dilam urab bihada, ya. Kalau diterjemahkan secara literal memang karena sesungguhnya aku tidak diinginkan dalam amal tersebut. Sama saja, karena sesungguhnya aku tidak menginginkan amal tersebut. Ini agak beda juga, ya. Agak beda. Fa'in dilam urab bihada. Fa'in dilam urab, sesungguhnya aku tidak diinginkan dengan amal ini, kan begitu ya? Kalau lihat kaidah bahasanya, ya saja. Lam urad bukan lam yurid. Kalau Allah berarti kan lam urid. Fa ini lam urid bihada. Sesungguhnya aku tidak menginginkan ini. Sesungguhnya aku tidak menginginkan ini. Tapi kalau lam urid, lam urad, sesungguhnya aku tidak diinginkan dengan amal ini. Berarti memang amal ini bukan karena aku. Ya. Tapi kalau di sini karena sesungguhnya aku tidak menginginkan amal seperti itu. Beda nggak? Ya? Beda nggak? Ustaz? Mas Edi? Ustaz? Beda? Iya, Ustaz? Ya? Iya. Kalimat itu dulu. Fa inni lam urad bihada. Ya. Kan kalau diterjemahkan secara kaidah bahasa kan karena sesungguhnya aku lam urad, tidak diinginkan. Fi'il apa itu namanya? Majhul. Iya kan? Fi'il majhul, tidak diinginkan. Ya. Tapi kalau yang diterjemahkan sabda hadis ini karena sebenarnya aku menginginkan, aku tidak menginginkan, ya kan? Lam urid, aku tidak menginginkan, ya. Jadi sama saja sih sebetulnya. Substansinya hampir mirip, ya.
Cuma secara kaidah bahasa seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini koreksi ya. Terus kita lanjutkan. Haddatsana Ya'qub akhbarana Ibn akhbarana Abdullah akhbarana Ibnu Abi Maryam al-Ghassani an-Nuh bin Habib qala qala sallallahu innal malaikata yarfa'una amal al-'abdi bil 'ibadi fayukatsirunahu wa yuzakkunahu hatta yantahu bihi haitsu sha'a Allahu min sultanihi fayuhi ilaihim innakum hafadhatun ala amali 'abdi wa ana raqibun ala ma fi nafsihi inna 'abdi hadza lam yukhlis li amalahu faj'aluhu fi sijjin ya. Sama dengan yang tadi ya. Hadis nomor 18 ya. Di sini diterjemahkan sesungguhnya para malaikat mengangkat sebuah amal seorang hamba dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Mereka menganggap ini amalan yang besar dan amalan yang mulia sampai para malaikat itu tiba pada tempat yang Allah kehendaki dari kekuasaannya, maka Allah mewahyukan kepada mereka, sesungguhnya kalian hanya mencatat amalan-amalan hambaku, sedangkan aku maha mengetahui atas apa yang ada dalam hatinya. Sesungguhnya hambaku ini tidak ikhlas dalam amalnya, maka masukkanlah ia ke dalam neraka sijjin. Nah ini tadi ya kan, tadi sudah kita koreksi ya. Maka yang dimasukkan itu catatan amalnya dulu ya. Kalau nanti masuk neraka sijjin atau tidak, nanti di akhirat setelah penghitungan, begitu ya kan? Karena ini malaikat masih bawa naik amalnya dulu ya. Karena kalau naik amalnya dulu kan nggak mungkin langsung masuk neraka ya. Maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, para malaikat naik membawa amal seorang hamba dari hamba Allah Ta'ala. Mereka menganggap ini amalan yang kecil dan amalan yang remeh. Sampai para malaikat tiba pada tempat yang Allah kehendaki. Iya betul ya. Dari kekuasaannya maka Allah mewahyukan kepada mereka, sesungguhnya kalian hanya mencatat amal-amal hambaku, sedangkan aku maha mengetahui atas apa yang ada dalam hatinya, maka dapat gandakan amalannya dan masukkanlah ia ke dalam surga Illiyin ya. Ayat betul ya. Jadi sama ya, ini catatan amal semua, sijjin, Illiyin. Kemudian yang kedua, hafadhah ya. Hafadhah di sini diterjemahkan apa? Mencatat ya. Iya. Sesungguhnya kalian hanya mencatat ya. Sesungguhnya kalian hanya mencatat ya. Innakum hafadhatun ala amali abdi ya. Sesungguhnya kalian hanya mencatat ala amali abdi ya. Jadi kalau kita merujuk kepada ayat ya, maka kemudian yang kita jumpai Allah Subhanahu wa taala pakai kata-kata hafidin ya, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Ada dua ya, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Paham? Wa inna alaikum lahafidin, sesungguhnya bagi kalian ada hafidinnya, ada hafazahnya ya. Kemudian ada katibin. Jadi dua, hafazah dan katibin. Paham? Jadi hafazah tidak bisa diterjemahkan katibin. Kenapa? Beda ya. Jadi hafazah ini dia lebih daripada katibin. Dia lebih daripada katibin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut dengan kata wa inna alaikum lahafidin? Bagi kalian itu ada penjaga-penjaga. Ya. Yang namanya penjaga itu lebih daripada pencatat. Betul enggak? Ya? Kalau menjaga, dia mengawasi dengan detail terus ya kan? Dia detail satu persatu, dia lihat, dia awasi terus. Sekaligus mencatat mesti. Sekaligus mencatat. Oh, ini kelakuannya ini. Ini kelakuannya ini, ini kelakuannya ini, ini kelakuannya ini. Dari pengawalan dicatat semuanya. Tapi kalau kemudian mencatat saja, ya, hanya mencatat saja. Beda dengan kemudian mengawasi. Maka kalau kemudian pakai hafadzah adalah bisa diterjemahkan adanya engkau adalah orang yang kemudian mengawasi dan mencatat amal manusia. Bisa begitu. Paham ya? Ya, jadi kalau umpama diterjemahkan innakum hafadhatun ala abdi, sesungguhnya kalian hai para malaikat hanyalah menjaga ya, mengawasi dan mencatat amal hamba tersebut. Itu yang lebih tepat ya.
Jadi kalau umpama hafal nanti dikasih kurung, maka terjemahannya adalah sesungguhnya kalian wahai para malaikat adalah hanya mengawasi dan mencatat, begitu ya. Itu lebih memberikan kesan menakutkan daripada hanya sekedar mencatat, ya. Hanya diusahakan mencatat, ya. Sudah masih saya. Masya Allah. Baik, kita lanjut dulu, ya. Dan bisa atau sekaligus selesai, ya. Itu tuh, ya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita kaji, ya. Kalau faedahnya, tentu faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang nomor 18 ini, faedah tentang keutamaan niat, ya. Faedah tentang keutamaan niat. Artinya apa? Kecil amal, tapi niatnya karena Allah. Tadi Allah masukkan ke iliyin. Besar amalannya, dianggap oleh para malaikat amalan yang besar, dianggap oleh para malaikat amalan yang berat, tapi bukan karena Allah, masuk siji. Ya, berarti apa? Tolong perhatikan masalah niat. Maksudnya begitulah, ya. Meskipun amal kita kecil, kalau karena Allah disimpan di iliyin. Tapi kalau amalan itu besar, tapi bukan karena Allah, disimpan di sijin, ya. Yang kelak kita akan mempertanggungjawabkan itu semua. Ya, kita nggak bisa nuduh, ya Allah, kan dulu amal saya banyak. Udah, amalan itu banyak, tapi di mana letaknya? Di sijin. Kenapa harus sijin? Bukan karena Allah, ya. Jadi sedikit bisa masuk iliyin, ya. Banyak bisa masuk sijin catatannya. Kenapa? Karena beda niat tadi, ya. Maka perhatikanlah tentang masalah niat, ya. Kam min amalin kabirin sabaratsu an-niyah, wa kam min amalin saghirin kabaratsu an-niyah. Betapa banyak amalan kecil itu dibesarkan karena niat, dan betapa banyak amalan besar itu dikecilkan karena niat, ya. Ini faedah yang bisa kita ambil selain beberapa koreksi yang saya sebutkan tadi, ya. Wallahu ta'ala alam. Naqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Saya serahkan pada pembawa acara.